Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Minda, NIM 191041683, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM, jurusan Manajemen, hari dan tanggal, Senin 3 Mei 2021, waktu 10.30 sampai 12.30. Soal kasus 1, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sikoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti, yang akan dibedakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Karyawan Pak Ijo, adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Pak Ijah, adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 70. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Jawabannya, langkah 1, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebagai berikut, ada pada tabel. Jawabannya, langkah 1, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil upah yang paling murah, ada pada tabel berikutnya. Tabel berikutnya itu hasil pengurangan dari nilai terkecil dari upah yang paling murah. Langkah kedua, semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Setelah itu, lihat kembali semua kolom apakah sudah memiliki nilai 0 atau belum. Dan jika belum, pada kolom berapa yang belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai. Nilai terkecil pada kolom 4 adalah 10 dan kolom 5 adalah 10. Maka bisa dilihat pada tabel berikut. Tabel yang berikutnya pada langkah kedua, nilai hasil dari nilai pengurangan nilai terkecil dari kolom 4 dan 5. Langkah 3, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak pada baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran pekerjaan. Dan langkah ketiga ada pada tabel berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan nilai 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Keterangan pada tabel, tutup baris atau kolom yang terdapat 2 nilai 0. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling terkecil atau dari tabel di atas adalah titik-titik. Kemudian, nilai tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang lain.
yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil yang ada pada tabel. Keterangan dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis. Pada tabel berikutnya, langkah kelima, keterangan tabel hasil penambahan dari nilai terkecil yang belum terkena garis dan pengurangan hasil nilai terkecil pada tabel yang belum terkena garis. Keenam, apakah sudah ditemukan nilai nol sebanyak atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai nol, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah ditemukan 4 buah hasil nol atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Penjelasannya ada pada tabel berikutnya. Keterangan pada tabel penugasan sudah ditemukan nilai nol atau karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris atau kolom berbeda dan nilai baris yang hanya memiliki satu nol. Kesimpulannya, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong 60, Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 60 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasar ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman tiap daerah pemasaran. Berdasarkan prestasi kerja mereka, maka ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Salesman 1, lokasi 1, 1000, lokasi 2, 900, lokasi 3, 1100, lokasi 4, 900. Salesman 2, lokasi 1, 1100, lokasi 2, 1000, lokasi 3, 950, lokasi 4, 950. Salesman 3, 1050, lokasi 2, 950, lokasi 3, 900, lokasi 4, 1050. Salesman 4, lokasi 1, 1150, lokasi 2, 1000, lokasi 3, 950, lokasi 4, 1000. Jawabannya, langkah 1. Perkecil angka yang rumit menjadi kecil, dibagi 10 untuk memperkecil nilai. Di dalam baris, pilih angka yang terkecil dari dalam setiap baris. Setelah itu, kurangkan angka yang terkecil setelah selesai lakukan kolom. Keterangan pada tabel 1, hasil dari angka yang rumit menjadi diperkecil telah dibagi 10. Keterangannya, tabel kedua, nilai yang paling terkecil dalam setiap baris. Tabel ketiga, langkah 1, keterangannya, hasil angka terkecil yang telah dikurangkan. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Setelah itu, lihat kembali semua kolom apakah sudah memiliki nilai 0 atau belum. Dan jika belum, pada kolom berapa yang belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil.
Keterangan pada tabel 1, langkah 2. Keterangannya, kolom 2 yang belum memiliki nilai 0 dan nilai 2 yang terkecil adalah 10. Yang tabel berikutnya, langkah kedua, keterangan hasil penjumlahan dari nilai terkecil dari kolom 2. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika penempatan 4 salesman di setiap daerah pemasaran, maka baru ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Alasannya ada pada tabel berikut. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Keterangannya, pada tabel langkah keempat, tutup baris atau kolom yang terdapat 2 nilai 0. Penjelasannya ada pada tabel berikut. Keterangan dari tabel di atas adalah nilai 5, kemudian nilai 5 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai yang lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis. Tabel kedua, pada langkah terakhir, keterangannya, pada tabel penugasan sudah ditemukan nilai 0 atau salesman yang hanya ditempatkan yang berada di baris dan kolom berbeda, dan mulai dari baris yang hanya memiliki satu 0. Kesimpulan, salesman 1 penempatan pada lokasi 4, 900. Salesman 2 penempatan pada lokasi 3, 950. Salesman 3 penempatan pada lokasi 2, 950. Salesman 4 penempatan pada lokasi 1, 1150. Maka penempatan optimal lokasi terhadap 4 salesman tersebut adalah 900 ditambah 950 ditambah 950 ditambah 1150 sama dengan 3950. Soal teori, soal 1, apakah peramalan itu? Jawabannya, peramalan adalah forecasting yang hanya aktivitas memprediksikan atau memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawabannya, menurut Haryanto, berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peramalan jangka panjang adalah yang meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan seperti contoh yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan penanaman modal merencanakan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua, peramalan jangka menengah adalah yang meliputi waktu 3-18 bulan seperti contohnya peramalan yang merencanakan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek adalah yang meliputi jangka waktu kurang dari 3 bulan seperti contohnya peramalan dalam keterkaitannya dengan merencanakan pembelian material, membuat jadwal kerja, dan penugasan karyawan. Soal nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgen dan penting bagi perusahaan? Jawabannya, karena strategi peramalan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengukur atau menafsirkan suasana di masa yang datang. Untuk menolong tercapainya sebuah keputusan yang optimal dibutuhkan adanya suatu teknik yang tepat, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Soal nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawabannya, terdapat 2 pendekatan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan pendekatan peramalan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Metode ini didasarkan pada informasi kualitatif. Dasar informasi ini dapat memprediksikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang.
keakuratan dari metode ini sangat subjektif. Soal nomor 5, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawabannya, tahap untuk mengerjakan suatu peramalan: menentukan tujuan dari peramalan, pemilihan teori relevan, pengumpulan data, analisis data, estimasi dari model sementara, evaluasi dan merevisi model, penyajian ramalan sementara untuk manajemen, pembuatan revisi final, pendistribusian hasil peramalan, penentuan tahapan-tahapan pemantauan.